Cerita diawali dengan kecelakaan pesawat di Cina dan entah kenapa dan bagaimana hanya 3 orang saja yang selamat dan salah satunya adalah wanita ini yang terlihat masih sangat cantik setelah kecelakaan pesawat. Sebut aja dia Dinda. Di situ terungkap bahwa Dinda ini menaiki pesawat tersebut karena ia dipaksa sang nenek dari suaminya untuk menyusul suaminya Rizky yang bekerja di luar negeri. Sang suster pun dengan panik bilang bahwa suaminya nggak bisa dihubungi. Namun tiba-tiba dia mendengar suaminya datang dan ia pun terbangun dari pingsannya. Yang sangat mengejutkan, ternyata Rizky datang membawa selingkuhannya yang tengah hamil yang bernama Yuli. Dan hal itu otomatis membuat Dinda kecewa akan hal tersebut. Dinda pun syok dan akhirnya ia pingsan lagi. Beberapa waktu kemudian, di rumahnya terlihat Dinda yang tidak disukai dan selalu direndahkan oleh keluarga suaminya. Dinda yang gak tahan pun komplain sama si Rizky kalau dari awal dia dibenci oleh keluarga bahkan suaminya, kenapa dia dinikahi. Bahkan setelah bertahun-tahun menikah, Rizky gak pernah menyentuhnya sama sekali. Dan ternyata dulu Dinda terpaksa harus menikahi Rizky karena diminta oleh neneknya. Karena kalau Rizky tidak segera menikah, keluarga Rizky akan terancam bangkrut. Dinda yang galau pun menemui Rizky yang ada di kamar. Namun Rizky sedang teler karena terlalu banyak minum obat perangsang. Namun saat Dinda akan memanggil dokter, Rizky malah menarik tubuhnya dan langsung memperkaos Dinda. Dan setelah menuruti semua keinginan Rizky, yang diterima Dinda hanyalah makan hati tiap hari. Dinda dibenci mertuanya. Di rumah dia hanya dijadikan pembantu dan ngurus semua kerjaan rumah. Tapi masih aja dibilang cuma benalu yang kerjaannya cuma makan dan tidur oleh adik iparnya. Dan bahkan dia diselingkuhi suaminya sendiri. Padahal Dinda selalu jadi istri yang baik. Semua pekerjaan kantor Dinda yang handle. Hingga bisnis keluarga Rizky pun kembali sukses pun juga karena Dinda. Tidak kuat dengan semua itu, Dinda pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah dan kembali bersama kakaknya yang seorang pengusaha sukses. Dia ingin kembali jadi Dinda yang dulu dan hidup tentram tanpa hadirnya Rizky. Di bandara ia ketemu dengan kakaknya. Sang kakak pun langsung ngajakin Dinda pulang ke negaranya dan meninggalkan keluarga suaminya itu. Namun ternyata paspornya telah diblokir oleh sang suami. Kalau ingin melanjutkan penerbangan, Dinda harus menunjukkan KTP-nya. Namun ternyata Dinda gak menemukan KTP-nya di tas dan dia tahu pasti KTP-nya dibawa oleh Rizky. Alhasil Dinda pun kembali ke kantor untuk menemui suaminya. Di sana Dinda malah bertemu dengan selingkuhan suaminya yang tengah hamil. Di situ Yuli mengatai Dinda habis-habisan bahwa Dinda ini hanyalah wanita murahan yang ingin menikahi Rizky hanya karena hartanya. Dia hanyalah wanita kampung yang akan rela melakukan apapun demi harta. Padahal mah, dia sendiri yang cewek murahan. Mau-maunya sampai dihamilin pria beristri. Dasar pelakor. Dan ketika si Rizky datang, si Yuli ini malah pura-pura jatuh dan langsung playing victim. Dia bilang pada Rizky bahwa yang mendorongnya sampai jatuh adalah Dinda karena dia benci dirinya. Sontak si Rizky langsung naik pitam. Ia memarahi Dinda habis-habisan, bahkan mendorong Dinda sampai ke pentok meja. Ya ampun, kenapa kamu pasrah sih Dinda? Gak ingin memperpanjang masalah, Dinda cuma ingin KTP-nya dibalikin dan pergi dari sana. Dia bilang ke Rizky bahwa dia udah gak ingin lagi bertemu dengan Rizky untuk selama-lamanya. Namun Rizky gak mau memberikan KTP-nya sebelum Dinda minta maaf pada Yuli, dan Dinda pun menurutinya. Namun gak sampai di situ, Dinda disuruh melepas baju juga dan perhiasan pemberian Rizky di depan semua orang kantor. Dinda yang gak punya pilihan pun akhirnya mau menurutinya. Ya ampun. Setelah mendapat KTP-nya, Dinda pun pergi dari sana secepat kilat dan ia pun dijemput oleh sang kakak di depan kantor. Tampak Rizky dan Yuli yang masih memberi sumpah serapah pada Dinda sembari melihatnya pergi. Dinda pun kembali ke rumahnya yang asli dan di sini terkuak fakta bahwa ternyata Dinda ini adalah cucu dari seorang pengusaha terkaya di dunia yang bernama kakek Herman. Sang kakek terlihat kesal dengan perlakuan keluarga Rizky terhadap Dinda. Dia pun berjanji akan menjaga Dinda dari keluarga Rizky. Sang kakak yang juga kesal pun akhirnya membatalkan perjanjian bisnisnya dengan keluarga Rizky, yang dimana hal itu otomatis membuat Rizky langsung ketar-ketir. Tampak Rizky dan Yuli yang sedang panik karena keluarga besar Dinda memutuskan hubungan bisnisnya. Di sebuah acara pesta ulang tahun salah satu sultan Cina, terlihat Dinda yang sekarang sudah tampil cantik bak bidadari lengkap dengan mobil mewahnya. Anjay. Dia ketemu sama teman lamanya dan ngobrol santuy di bar. Namun di situ datanglah keluarga Rizky lengkap dengan adiknya yang julid, ibu mertuanya yang gak punya hati, dan Yuli selingkuhannya si drama queen yang sangat mata duitan. Mereka pun penasaran karena seperti melihat seseorang wanita yang mirip Dinda dari belakang. Tapi sang ibu mertua mengatakan mana mungkin gadis kampung dan miskin seperti Dinda
ada di pesta ulang tahun mewah seperti ini. Namun mereka dibikin terkejut saat mengetahui wanita itu ternyata beneran Dinda yang tampil sangat cantik dan otomatis membuat 3 wanita iblis itu syirik setengah mati. Dan bener aja, keluarga Rizky yang na'udzubillah mulutnya ini langsung melempari Dinda dengan berbagai hujatan dan hinaan. Mereka bilang, buat apa gadis kampung datang ke acara mewah seperti ini? Pasti ia hanya ingin menjual dirinya lagi ke laki-laki kaya yang lain. Mendengar itu, bestinya Dinda pun gak terima dan memarahi mereka. Namun, Dinda menahan bestinya itu dan bilang jika acara ini hanya untuk orang-orang khusus dan dia bisa datang ke situ juga jelas karena dia juga diundang. Namun hal itu bukannya membuat keluarga Rizky takut, tapi malah membuat mereka semakin menghina Dinda dengan bilang, mana mungkin gadis desa dan kampungan seperti dia diundang ke acara mewah seperti ini. Mereka mengira pasti Dinda sudah menjadi pelacur dari salah satu pria kaya di sini. Mereka bahkan bilang bahwa Dinda sekarang pun sedang menggoda pria lain agar dapat uang dan kekuasaan. Pria yang di sebelahnya itu pun langsung pergi mendengar hal itu. Hal itu otomatis membuat Dinda malu dan bestinya pun semakin emosi. Di sini terlihat bahwa keluarga Rizky sebenarnya belum tahu identitas asli Dinda, bahwa aslinya Dinda ini adalah cucu dari Herman, pengusaha terkaya di dunia. Mereka masih mengira bahwa Dinda ini adalah gadis kampung mata duitan yang menghasut Rizky untuk menikahinya. Gak tahan dengan hinaan dari keluarga Rizky, Dinda pun mengambil segelas wine dan langsung menyiram Yuli. Rasain lu dasar pelakor. Namun si pelakor Yuli gak terima dan balik memaki-maki Dinda lebih parah lagi dengan bilang dasar pelacur gila. Dinda yang emosi pun langsung menampar Yuli, tapi langsung ditahan oleh Rizky yang datang entah dari mana. Seperti biasa, Yuli langsung playing victim dan bilang ke Rizky bahwa dia adalah orang paling terzolimi di dunia ini. Otomatis hal itu langsung menyulut emosi dari Rizky dan terlihatlah senyum puas bak iblis yang telah merasuki jiwa manusia di wajahnya Yuli. Rizky memarahi Dinda habis-habisan. Si Besti pun ikut membela Yuli dan bilang bahwa Rizky ini buta. Apa dia nggak lihat dari tadi yang memulai pertikaian adalah 3 wanita biadab ini? Tapi Rizky tetap gak terima dan terus membela Yuli serta keluarganya. Tanpa fafifu, Dinda langsung menampar Rizky dengan mantap. Rasain lu, kata gua mah. Namun sang ibu yang dari tadi cuma haho-haho doang tiba-tiba ikut marah dan ingin mencelakai Dinda. Dan seperti pahlawan di negeri dongeng, datanglah kakak Dinda, sang pengusaha sukses yang bernama Johan, beserta para anak buahnya, dan langsung berteriak menghentikan keributan Dinda dan keluarga Rizky. Sontak hal itu langsung membuat Rizky dan keluarganya bungkam 1000 bahasa. Secara Johan ini adalah salah satu pengusaha kaya raya yang dihormati dan ditakuti di sana, karena dia adalah cucu dari keluarga Herman, orang terkaya di dunia. Johan di sini langsung memarahi keluarga Rizky dan bilang tidak ada siapapun yang bisa menindas dan merendahkan Dinda. Dia bilang keluarga Herman tidak akan memaafkan siapapun yang berani menindas bagian dari keluarga Herman. Adik Rizky yang bego pun penasaran bagaimana bisa si Dinda ini punya hubungan sama keluarganya Herman, orang terkaya di dunia itu. Dia mengira Dinda telah menjadi pelacurnya keluarga Herman dan ngehasut keluarga itu buat membelanya. Namun Johan menegaskan sekali lagi, jika ada yang berani mengusik siapapun bagian dari keluarga Herman, ia gak akan tinggal diam. Mendengar itu keluarga Rizky langsung panik. Yuli si pelakor pun langsung pura-pura sakit dan mengajak mereka semua untuk pergi dari sana. Namun Rizky yang belum terima mengatakan Dinda harusnya berdoa demi keselamatan Yuli dan juga anaknya. Gara-gara perbuatan Dinda lah Yuli jadi sakit seperti ini. Dan Dinda dengan sangat mantap menjawab, "Iya, aku akan mendoakannya cepat mati dan jiwanya dibakar dalam api neraka." Mantap Mbak Yuli aku padamu. Johan pun berusaha menenangkan Dinda yang lemas menghadapi keluarga Rizky yang kelewatannya udah sangat na'udzubillah. Di sisi lain tampak keluarga Rizky yang diusir oleh para bodyguard Johan dan dilarang memasuki pesta itu lagi. Rizky yang bingung pun bertanya, apa salah kami? Kenapa kami diusir seperti ini? Sang penjaga pun bilang bahwa mereka telah menyinggung orang yang seharusnya tidak disinggung dan dihina. Mereka pun kebingungan karena mereka merasa tidak menyinggung orang penting yang ada di sana. Namun sang penjaga tidak mau tahu dan tetap mengusir mereka, bahkan menyiramnya dengan air. Di luar ruangan, Rizky marah-marah ke ibu dan adiknya karena gara-gara mereka ribut di sana sama Dinda, ia jadi diusir dari pesta itu. Padahal niatnya mah Rizky datang ke pesta itu adalah untuk memperbaiki hubungannya dengan Pak Johan agar keluarga Herman tidak membatalkan perjanjian bisnisnya dengan perusahaan Rizky. Tapi semua itu rusak sudah sekarang. Rizky yang frustasi pun jadi teringat tentang Dinda. Sebenarnya dari dalam lubuk hatinya Rizky, dia belum rela melepas
Dinda, wanita yang pernah dia cintai sangat dalam dulunya. Namun semua berubah saat Rizky tahu ternyata Dinda terkena sebuah penyakit yang menyebabkan dia nggak bisa hamil dan memiliki keturunan. Dan karena itulah dia mulai kehilangan rasa cintanya. Ditambah keluarganya yang dari awal nggak setuju dengan hubungan mereka membuat Rizky semakin membenci Dinda. Yuli yang mendengar bahwa Rizky masih peduli sama Dinda pun langsung terbakar api cemburu dan menyumpahi Dinda dalam hati busuknya itu. Di saat Dinda ngobrol sama Johan, terlihat bahwa ternyata selama ini itu Dinda menyembunyikan identitas aslinya bahwa dia sebenarnya adalah cucu dari Herman karena sesuatu alasan yang kita belum tahu itu apa. Dan tiba-tiba ada chat dari Rizky yang minta maaf kepada Dinda atas perlakuannya dan keluarganya tadi. Johan yang melihat itu langsung bersumpah akan membuat keluarga Rizky sengsara karena telah berani menindas adik semata wayangnya yang sangat ia sayangi. Bahkan kalau perlu kakeknya akan turun tangan mengatasi keluarga Rizky jika berani menyentuh Dinda satu jari aja. Namun Dinda menenangkan Johan dan berusaha untuk ngajakin Johan melupakan kejadian tadi dan memaafkan mereka karena Dinda nggak ingin masalah ini diperpanjang. Biar karma Tuhan yang membalas, katanya. Jangan sampai kita menyakiti sesama karena dendam. Waduh, sungguh mulia Mbak Dinda ini. Beberapa hari kemudian terlihat Rizky dan 3 wanita iblis ini sedang menghadiri acara lelang dari salah seorang crazy rich bernama Roy. Rizky berpesan pada 3 wanita itu agar kali ini tidak membuat onar karena Rizky berniat membangun hubungan baik dengan Roy demi keberlangsungan bisnisnya. Namun ternyata acara itu juga dihadiri oleh Dinda. Ya, secara dia adalah tamu undangan khusus di sana. Sontak kedatangan Dinda yang anggun lengkap dengan mobil mewahnya itu membuat Rizky dan keluarganya tambah syirik setengah mati. Namun di situ Rizky mencoba minta maaf pada Dinda, tapi sayangnya Dinda nggak menggubrisnya dan berjalan begitu aja. Mamam tuh Rizky. Namun Rizky nggak nyerah. Ia memberikan hadiah berupa gelang berlian seharga 10 miliar kepada Dinda sebagai permintaan maafnya. Rizky mengira dengan memberi hadiah mahal dan mewah mampu membuat Dinda terkesan dan dia bisa mendapatkan maaf dari Dinda. Tapi Rizky salah. Gelang 10 miliar mah nggak ada harganya bagi Dinda. Dinda pun langsung membuang dan nginjek gelang seharga 10 miliar itu lalu pergi meninggalkan mereka. Mampus. Rasa iri dengki Yuli tambah memuncak ketika mengetahui bahwa Dinda duduk di kursi khusus tamu undangan spesial yang dijaga oleh 2 bodyguard. Hal itu tentu saja langsung membuat Yuli dan 3 wanita iblis itu menghina Dinda lebih parah lagi. Mereka bilang Dinda adalah pelacur murahan. Kemarin mendekati keluarga Johan, sekarang mendekati keluarganya Roy. Namun Dinda sekarang lebih berani untuk melawan dan menantang Yuli untuk adu tawar-menawar buat barang yang akan dilelang nanti. Sampai dimulailah acara pelelangan itu. Barang yang dilelang adalah sebuah gelang giok es yang dibuka dengan harga 400 juta. Dinda ingat bahwa gelang giok itu adalah kesukaan neneknya Rizky. Jadi keluarga Rizky pasti akan membeli gelang itu apapun yang terjadi. Maka Dinda langsung menawar gelang itu dengan harga 600 juta. Gak terima dengan itu, Yuli langsung menawar lebih tinggi lagi seharga 1 miliar. Rizky sempat mengingatkan Yuli buat gak mengejarnya, tapi Yuli beralasan ingin memberikan itu pada neneknya. Dan sepertinya Yuli telah termakan pancingan Dinda. Gak tinggal diam, Dinda langsung menaikkan harganya jadi 1,2 miliar yang langsung dinaikkan lagi sama Yuli jadi 2 miliar. Namun Dinda langsung bertindak ekstrim dengan menaikkan harganya jadi 10 miliar. Keluarga Rizky terkejut dari mana Dinda bisa punya uang sebanyak itu. Melihat Yuli yang mulai panik, Dinda pun bilang, "Kenapa Dek Yuli? Katanya orang kaya, masa dengan 10 miliar aja langsung ciut?" Yuli yang terbakar cemburu dan gengsi yang tinggi tak terima dan langsung menaikkan harganya jadi 20 miliar. Dinda nggak kasih ampun, ia langsung menaikkannya lagi jadi 40 miliar. Begitupun dengan Yuli yang semakin gak terima dan langsung menaikkannya lagi jadi 80 miliar. Gila. Cuma gelang batu loh itu. Sontak hal itu membuat semua orang jadi kaget karena faktanya gelang itu hanya seharga 1 miliar aja. Mereka pun langsung menertawakan Yuli yang begitu bodoh karena termakan pancingan Dinda. Sedangkan Dinda langsung merelakan gelang itu untuk Yuli karena dia sudah puas membuat Yuli terlihat seperti orang kaya bodoh yang punya duit tapi gak punya otak. Mamam noh gelang batu Yuli. Yuli pun terlihat malu bukan main saat semua orang menganggap dirinya seperti orang bodoh yang membeli gelang murah dengan harga tinggi. Begitupun juga Rizky dan keluarganya yang malu setengah mati juga melihat semua orang menertawakan mereka akibat ulah sembrononya Yuli. Dan saat acara lelang itu berakhir, Rizky mengikuti Dinda ke belakang dan masih berusaha mendapat simpati Dinda. Dia bilang dia mulai menyesal meninggalkan Dinda yang sekarang begitu terlihat sempurna. Namun Dinda udah muak dengan Rizky dan keluarganya.
katanya Dinda udah gak mau lagi untuk balikan. Namun Rizky gak nyerah dan langsung berusaha mencium Dinda. Namun tentu aja Dinda menolak, dan hal itu langsung menyulut emosi Rizky. Rizky langsung kembali mengatai Dinda sebagai wanita murahan yang suka menggoda sana sini. Tentu aja perkataan Rizky membuat Dinda sakit hati, karena sebenarnya Dinda sangat tulus mencintai Rizky, melakukan apapun demi Rizky dan keluarganya. Tapi yang diterimanya hanyalah siksaan hati dan hinaan tiap harinya. Namun Rizky udah gak peduli lagi dan mengusir Dinda dari sana, dan Dinda pun pergi dengan tangisan yang sudah tak terbendung lagi di matanya. Terlihat Dinda dan Rizky sangat galau akibat kejadian di pelelangan itu, karena dalam lubuk hati mereka masih saling mencintai satu sama lain.